Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih bab wasilah dan tawasul ya. Berdoa kepada Allah dengan perantara. Jadi kalau saya menyampaikan wasilah atau tawasul berarti itu perantara. Kalau saya bilang perantara itu berarti wasilah atau tawasul ya. Jadi kita ikuti kembali doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kali ini masih di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat yang ke-74. Saya bacakan. Dan orang-orang yang berkata atau berdoa di sini, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doanya. Jadi minta dianugerahkan pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati. Kita minta kalau keturunan kita ini penyenang hati, pasangan kita, suami, istri itu penyenang hati, maka insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang bisa menolong kita baik saat di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita meninggal, maka pasangan kita, doa-doa dari pasangan kita yang menyenangkan hati itu, ya, maka doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Anak-anak yang menyenangkan hati juga akan bisa dikabulkan oleh Allah. Namun coba kita lihat juga ayat sebelumnya maupun sesudahnya ya, untuk mendukung doa ini. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi mereka tidak bersikap seperti orang tuli dan buta. Jadi orang-orang yang apabila diberi peringatan itu, dia tidak seperti orang tuli dan buta. Artinya dia mendengar, dia melihat, dia mendengar. Kalau orang tuli, dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Artinya cuek saja, tidak mengindahkan. Maka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, setiap ada peringatan, setiap ayat-ayat Tuhan ini turun, Al-Quran ini dibacakan, ya, maka mereka tidak bersikap tuli dan kayak orang tuli dan orang buta. Artinya mereka akan mendengarkan dengan baik. Ini tentu setelah itu ada doa. Berarti salah satu di antara wasilah-wasilah, di antara perantara doa kita kepada Allah yang terbaik adalah sikap-sikap kita. Jadi kalau kita diberi peringatan, kita mendengarkan. Lalu kita juga patuh. Di ayat yang setelahnya, setelah doa itu, yang ayat ke-75-nya, tadi doanya ayat 74, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi, orang-orang yang sabar akan diberikan tempat yang tinggi di surga. Lalu mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam di dalam surga itu. Salah satu wasilah berarti dalam perantara kita untuk berdoa kepada Allah adalah kesabaran kita. Jadi sebagai orang-orang yang diberi predikat sabar oleh Allah, maka akan diberi tempat yang tinggi di surganya. Maka tentu ini salah satu untuk bisa mengijabah doa. Dan kalau doa-doa kita diijabah, tentu pahalanya yang tertinggi itu berada di surga. Selanjutnya surat Al-Ahqaf ya, doa dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ini ayat ke-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nih. Jadi Allah memerintahkan agar manusia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Ini jadi perantara kita untuk bisa mendapatkan balasan dari Allah, bisa doa diijabah dari Allah dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dijelaskan oleh Allah. Bahwa ibu kita ini mengandung kita dengan susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Melahirkan kita juga dengan susah payah ibu-ibu kita ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Kita diminta untuk menghormati ibu, berbuat baik kepada ibu bapak. Karena ibu dengan susah payah telah melahirkan kita. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku,
Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan, berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Jadi kalau kita berdoa di akhir di sini, aku bertobat kepada Engkau. Jadi kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya kita tobat itu bisa untuk menjadi perantara kita kepada Allah dalam kita berdoa. Kalau kita banyak dosa, berdoa. Banyak dosa, berdoa. Banyak dosa, berdoa. Berdoanya apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim. Atau bertobat. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ini doa bertaubat, tapi kita juga menyanjung Allah. Allah itu Maha Penyayang. Makanya kita bertobat kepada Allah. Jadi ada meminta ampun astagfirullah, ada bertaubat. Doa yang baru saya bacakan tadi. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kita berdoa. Atau doanya yang pernah saya sampaikan, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau doanya, taubatnya Nabiullah Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu di sini juga di akhir doa itu, sungguh aku termasuk orang Muslim. Jadi kita selaku orang Muslim, Muslim itu artinya kan berserah diri, salah satu artinya. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, itu jadi perantara doa kita yang baik kepada Allah, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Surat ke-59, surat Al-Hasr, ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa. Jadi orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansor, insya Allah kalau sesudah Muhajirin dan Ansor, termasuk kita. Ya. Jadi ini mereka berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Kembali, banyak sekali di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dalam doa itu menyanjung nama Allah, membawa asma Allah yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari dengan banyaknya doa-doa yang sudah kami sampaikan di episode ini, yang terbanyak nampaknya kita selalu dan hampir selalu kita membawa nama Allah sebagai perantara agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pelajari asma-asma Allah. Jadi yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau sedang sakit, yang Maha Mengobati, Ya Syafi. Kalau kita berdoa ingin diijabah oleh Allah, Allah Maha Pengijabah doa. Allah itu Mujib, Ya Mujib. Allah Maha Perkasa, Ya Aziz, Ya Jabbar. Dan asma-asma Allah yang lain bisa kita pakai agar doa-doa kita terkabul lantaran perantara asma-asma Allah yang agung, nama-nama Allah yang maha tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita kelak digolongkan sebagai ahli surga dan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.